Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mengenalkan produk kami yaitu Starling, Starbucks Keliling, solusi minuman terbaik. Perkenalkan, eh, tim di balik produk Starling ini ada saya sendiri yaitu Franco Wisnu Valentino Sinurat sebagai desainer dan teman-teman kami boleh disebutkan. Saya Muhammad Taki Abdullah di sini sebagai desainer. Saya Ahmad Rizky Maulana sebagai pencetus ide Starbucks keliling. Saya pada Malik sebagai desainer. Dan saya Kasio Yazazi sebagai project manager. Untuk latar belakang Starbucks keliling ini lahir dari kepedulian terhadap kondisi cuaca ekstrim di kampus ITERA. Kampus yang terkenal dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Saat matahari mencapai puncaknya, suhu panas mencapai tingkat yang di luar nalar. Serasa seperti dua matahari yang berada hanya sejengkal dari kepala kita. Panasnya ITERA yang bahkan melebihi suhu di planet Venus yang dipilih sebagai planet terpanas di tata surya seringkali membuat kita sering merasa dehidrasi dan membutuhkan minuman segar untuk meredakan dahaga. Di sisi lain, para petugas keamanan di kampus ITERA yang harus berjaga dari pagi hingga sore juga seringkali merasa mengantuk. Dalam kondisi seperti ini, lahirlah ide bisnis untuk menciptakan Starbucks keliling atau Starling. Kami menyadari bahwa mahasiswa dan staf di ITERA membutuhkan minuman segar yang dapat melegakan dahaga dan mengembalikan ion-ion yang hilang. Kami juga menyadari bahwa para petugas keamanan menginginkan kopi yang praktis dan enak. Dengan berlandaskan otak bisnis dan kepedulian terhadap komunitas kampus ITERA, Starbucks keliling berkomitmen untuk menyajikan minuman segar dan kopi kemasan yang berkualitas dengan harapan dapat memudahkan mereka menghadapi cuaca ekstrim dan tuntutan sehari-hari. Itulah latar belakang kami dan itulah yang mendorong kami untuk melahirkan dan menjalani perjalanan bisnis ini. Visi usaha dari Starling ini yaitu menjadi mitra yang memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik. Dan misi usaha kami memberikan kualitas yang unggul, menjadi pelayan yang ramah dan sopan, menjaga kebersihan sarana produk. Berikut brosur yang kami sampaikan dan bagikan kepada konsumen. Bisa dilihat dari brosur tersebut, ada nama produk kami, ada harga, dan juga ada kontak person atau kontak yang bisa dihubungi. Deskripsi produk atau layanan. Produk yang kami jual yaitu berbagai macam rasa dan jenis minuman, contohnya seperti Nutrisari, teh jus, pop ice, kopi, dan lain-lain. Layanan yang kami berikan untuk konsumen ada dua cara, yaitu dengan cara online dan offline. Cara online yaitu konsumen memesan dan membayar lewat platform kami, lalu pesanan diterima, setelah itu dibuat dan langsung diantar ke tempat konsumen berada. Cara offline yaitu konsumen datang ke tempat penjual kami berada. Caranya, konsumen memilih secara langsung pesanan yang ada di brosur menu, lalu barista akan membuat langsung pesanan dan konsumen langsung membayar dan menikmati minuman segar kami di tempat. Keunggulan dan keunikan usaha kami yaitu adalah fleksibilitas dan mobilitas yang memungkinkannya untuk mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kafe konvensional. Dengan menu atau produk eksklusif, Starbucks keliling kami menawarkan pengalaman yang unik dan menarik bagi pelanggan.
Selain itu, kehadiran Starbucks di tempat-tempat yang tidak biasa juga membantu dalam meningkatkan kesadaran merek dan membangun komunitas lokal. Kayak deskripsi usahanya. Kayak deskripsi usaha, kata Starling sekarang menjadi viral di antara netizen. Ini awalnya merujuk kepada penjual kopi keliling, tapi maknanya telah berkembang. Saat ini, istilah Starling adalah akronim dari Starbucks keliling, yang digunakan secara gaul atau modern untuk menggambarkan bisnis yang berfokus pada penjualan berbagai macam minuman segar. Usaha Starling tidak hanya menjual kopi, tetapi juga berbagai minuman segar lainnya seperti teh jus, nutrisari, teh tarik, dan masih banyak lagi. Mereka menyediakan berbagai pilihan minuman segar dan enak untuk memenuhi selera berbagai pelanggan. Istilah ini sering muncul di kolom komentar di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter atau X, menunjukkan popularitas dan kekinian bisnis Starling. Istilah Starling digunakan untuk menunjuk pada bisnis yang menjual minuman segar termasuk kopi dan menjadi populer di kalangan netizen. Deskripsi proses produksi produk atau layanan. Pertama itu pembelian bahan baku, yaitu proses produksi kopi dimulai dengan membeli bahan baku, yaitu kopi, gula, susu, serta alat-alat yang dibutuhkan seperti termos, cangkir, gelas, dan sendok. Dan nomor 2, penjualan kopi. Proses penjualan kopi keliling melibatkan perjalanan ke lokasi-lokasi tertentu, seperti tempat-tempat yang ramai di kawasan kampus. Kopi dan produk tambahan kemudian dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, pembuatan dan penyajian kopi. Setelah pembeli telah memilih apa yang mereka inginkan, kami membuatkan kopi sesuai pesanan pembeli. Setelah itu kami menyajikannya dengan gelas. Yang keempat, pembayaran. Setelah pembeli menerima produk yang telah mereka pesan, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Terdapat flowchart yang akan saya jelaskan, yaitu pertama-tama ada pembelian bahan baku, aksi pembelian bahan baku, lalu masuk ke percabangan, apakah bahan baku telah siap? Jika tidak, maka akan kembali ke aksi, yaitu menyiapkan bahan baku terlebih dahulu. Jika bahan baku telah siap, maka melakukan aksi penjualan kopi, dan setelah melakukan aksi penjualan kopi, ada percabangan lagi, apakah ada pembeli? Jika tidak ada pembeli, maka kembali ke aksi kembali berkeliling mencari pembeli, dan jika ada pembeli, maka membuat dan menjanjikan kopi sesuai pesanan pembeli, dan pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Terkait segmentasi dan target konsumen Starbucks keliling. Di sini terdapat 3 target konsumen yang akan kami lirik. Yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi Tera, yang jenis kelaminnya campuran antara laki-laki dan perempuan, umur sekitar 18-25 tahun. Hobinya aktivitas akademik, sosial, mancing, dan himpunan. Jenis pekerjaan, mahasiswa, tingkat pendapatan secara umum masih bergantung pada dukungan keluarga atau jenis pekerjaan paruh waktu. Jenis gadget smartphone merupakan perangkat utama. Bacaan sosial media dan minat pribadi. Yang kedua, dosen atau staf ITERA. Jenis kelamin campuran antara laki-laki dan perempuan. Umur kisaran 30-55 tahun. Hobi secara umum mengajar dan meneliti. Jenis pekerjaan dosen dan staf ITERA. Tingkat pendapatan menengah hingga menengah ke atas. Jenis gadget, laptop, smartphone, dan tablet untuk pekerjaan dan penelitian. Untuk bahan bacaan, yaitu bahan bacaan akademik atau modul dan literatur ilmiah. Terkait Satpam ITERA, jenis kelamin pria dominan, umur 25-35 tahun, hobi monitoring dan keamanan kampus, jenis pekerjaan Satpam keamanan kampus, tingkat pendapatan mungkin menengah hingga menengah ke bawah, jenis gadget smartphone merupakan perangkat utama, bacaan berita. Terkait target geografis, yang pertama akan
Yang pertama adalah gerbang utama ITERA. Gerbang utama ITERA adalah salah satu titik awal penting bagi para mahasiswa dan pengunjung yang memasuki kampus. Kami hadir di sini untuk menyambut mereka dengan minuman segar yang menyegarkan. Yang kedua, gerbang barat ITERA. Gerbang barat ITERA juga merupakan titik masuk penting dalam kampus. Kami berlokasi di sini untuk memberikan akses yang mudah kepada mereka yang memasuki ke kampus dari sisi barat. Labtek 3. Labtek 3 adalah salah satu lokasi laboratorium utama. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa para mahasiswa yang berada dalam proses eksperimen atau studi dapat memiliki minuman yang mereka butuhkan. Yang keempat, GKU 1 atau Gedung Kuliah Umum 1. GKU 1 adalah salah satu gedung kuliah utama di kampus. Kami hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan minuman para mahasiswa yang menghadiri kuliah. GKU 2 atau Gedung Kuliah Umum 2. GKU 2 juga merupakan gedung kuliah penting. Kami mesti memastikan bahwa para mahasiswa yang berada di gedung ini dapat menikmati minuman segar. Terakhir, lingkungan asrama. Banyak mahasiswa tinggal di asrama-asrama sekitar kampus. Kami hadir di area ini untuk memastikan mereka memiliki minuman segar yang dapat diakses dengan mudah tanpa harus pergi jauh. Positioning produk kami, produk Starling sudah pasti mengandalkan kepuasan pelanggan. Dengan harga yang terjangkau, soal rasa dan kualitas pelayanan boleh bersaing dengan toko kopi lainnya. Bahan perbandingan yang dilakukan yaitu terhadap warung kopi dan juga coffee shop. Dapat dilihat dari flowchart, produk Starling dapat diunggulkan dari produk yang lain. Peta persaingan dan keunggulan produk. Produk kami memiliki keunggulan daripada brand lainnya, yaitu produk kami dari segi harga cukup terjangkau oleh kantong mahasiswa ITERA. Dari segi rasa berbeda karena barista kami yang profesional dan handal dalam menyajikan minuman. Ketersediaan kami di ITERA juga cukup strategis, ada di tempat-tempat mahasiswa biasanya berada. Lalu, kemasan yang kami gunakan pun ramah lingkungan dan praktis. Terkait jalur distribusi atau penjualan. Yang pertama, direct selling atau penjualan langsung online. Untuk online, kami menyediakan penjualan langsung melalui platform online kami, di mana konsumen dapat melihat menu produk kami melalui browser digital yang telah kami buat. Konsumen dapat memilih produk yang mereka inginkan, memesan dan membayar secara online. Setelah pesanan diterima, kami akan mengirim produk langsung ke lokasi yang telah mereka tentukan, sehingga mereka dapat menikmati minuman segar kami dengan lebih nyaman. Terkait offline, kami juga mengoperasikan sepeda motor keliling yang berpindah-pindah di lokasi-lokasi strategis di sekitar kampus ITERA. Di sini, konsumen dapat melihat menu dan memesan produk langsung dari staf kami. Produk akan disajikan dengan cepat dan efisien, memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Strategi promosi yang kami lakukan untuk melakukan promosi secara online dan offline, yaitu pada strategi promosi online kami memperkenalkan produk kepada calon konsumen secara online dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu untuk yang offline, kami memperkenalkan produk kepada calon pelanggan dengan melakukan program loyalty, yang dimana pembeli yang sudah langganan dapat keuntungan tertentu seperti diskon dan bonus dan lain sebagainya. Dan juga melakukan pemasaran dari mulut ke mulut dengan cara memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, sehingga pelanggan tidak ragu untuk menyarankan produk kami kepada orang-orang terdekatnya. Tim atau kelompok, yaitu struktur organisasi di dalam usaha Starling ini adalah pertama pemilik. Pemilik dari perusahaan ini adalah milik bersama karena kami telah sepakat untuk membuatnya secara bersama-sama. Yang kedua, karyawan. Karyawan dari perusahaan ini adalah kami semua. Kami membagi tugas sehingga perusahaan ini dapat tetap hidup. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Kami semua melakukan promosi sehingga produk kami dapat tersebar luas dan diketahui oleh teman-teman kampus yang dapat meningkatkan penjualan kami. Yang keempat, keuangan.
Salah satu dari kami akan bertugas sebagai orang yang mengelola keuangan seperti mencatat penjualan, keuntungan, dan lain sebagainya. Terkait jalur distribusi atau penjualan, direct selling, penjualan tidak langsung. Untuk saat ini, Starbucks Keliling memang belum memiliki jalur penjualan tidak langsung. Kami fokus pada penjualan langsung, baik secara online maupun offline, untuk memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen kami di lokasi sekitar kampus ITERA. Dengan demikian, kami tidak memiliki jalur distribusi atau penjualan tidak langsung dalam model bisnis kami saat ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi melalui penjualan langsung kepada konsumen kami. Strategi loyalitas konsumen. Kami akan berfokus pada menyediakan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan, sehingga pelanggan dapat merasa aman dan nyaman dalam berbisnis dengan kami. Kami juga pastinya akan selalu aktif di platform online kami untuk pelanggan yang ingin melakukan pemesanan terlebih dahulu via online dan pembayaran online. Manajemen risiko. Industri audiovisual memiliki sejumlah risiko potensial yang juga berlaku untuk Starbucks Keliling. Ini mencakup kemajuan teknologi yang cepat, gangguan teknis atau kegagalan peralatan, dan masalah terkait hak cipta dan lisensi konten. Selain itu, potensi tuntutan hukum, risiko keamanan, pencurian perangkat, serta ketergantungan pada pemasok dan vendor juga perlu diperhatikan. Fluktuasi permintaan pasar dan risiko lingkungan seperti cuaca buruk juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi operasi. Untuk mengatasi risiko ini, Starbucks Keliling mengimplementasikan berbagai strategi termasuk investasi dalam teknologi terbaru, pemeliharaan rutin peralatan, dan memastikan kepatuhan hukum. Diversifikasi pemasok, strategi pemasaran yang fleksibel, dan persiapan rencana darurat juga menjadi komponen penting dalam meminimalkan dampak risiko terhadap operasi kami. Target penjualan dalam 1 hingga 3 bulan. Yang pertama, meningkatkan penjualan 30% dalam 1 bulan pertama. Dalam 1 bulan pertama, kami bertujuan untuk meningkatkan penjualan sebanyak 30% dari angka awal. Untuk mencapai tujuan ini, kami akan mengimplementasikan promosi awal yang kuat. Kami akan menghadirkan penawaran yang menarik kepada pelanggan kami, yang tidak hanya mencakup harga spesial, tapi juga minuman segar baru yang inovatif. Kemudian memperluas basis pelanggan hingga 200 pelanggan aktif. Kami berkomitmen untuk memperluas basis pelanggan aktif hingga 200 pelanggan dalam 3 bulan pertama. Untuk mencapai target ini, kami akan menerapkan program loyalitas. Dengan program ini, pelanggan setia akan mendapatkan insentif dan diskon khusus sebagai imbalan atas dukungan mereka. Hal ini tidak hanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada, tapi juga akan mendorong pertumbuhan pelanggan baru. Terus ada menjangkau 300 lebih pengikut media sosial baru. Kami akan meningkatkan jumlah pengikut media sosial kami sebanyak lebih dari 300 dalam waktu 3 bulan. Kami akan fokus pada konten kreatif dengan menciptakan postingan yang menarik, menampilkan minuman kami dengan cara yang menggoda, dan memicu keterlibatan pengikut. Kemudian ada kebutuhan investasi. Yang pertama ada biaya modal, yaitu pembelian alat-alat dan perlengkapan. Untuk operasi awal kami memerlukan investasi sekitar Rp250.000 untuk membeli termos, toples, peralatan catering, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua ada biaya operasi tidak tetap, yaitu ada bahan baku, biaya untuk kopi, teh, buah segar, dan bahan baku lainnya, bervariasi tergantung pada tingkat produksi. Kami memperkirakan biaya ini rata-rata sekitar Rp200.000 per bulan. Kemasan. Biaya kemasan termasuk gelas plastik, sedotan, dan kantong plastik bersekitar antara 50.000 per bulan, tergantung pada tingkat penjualan. Kemudian ada bensin. Biaya bensin untuk pengiriman dan perjalanan bisnis akan bervariasi, tetapi kami memperkirakan rata-rata sekitar Rp70.000 per bulan. Yang ketiga ada biaya operasional tetap.
pemeliharaan dan perbaikan. Kami mengalokasikan dana sekitar 20.000 per bulan untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan, seperti mencuci kendaraan operasional di pencucian motor. Mengapa kami yakin Starlink akan sukses dan membantu banyak orang? Jawabannya terdapat dalam 3 poin utama kami, yaitu pelayanan cepat dan ramah. Kami mengutamakan pelayanan cepat dan ramah. Dengan tim yang selalu siap melayani pelanggan dengan senyuman, kami menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi semua orang yang datang ke Starlink. Pilihan minuman beragam. Setiap orang memiliki selera yang berbeda. Oleh karena itu, kami menyajikan berbagai minuman, mulai dari kopi, teh, jus, nutrisari, teh tarik, dan masih banyak lagi. Dengan beragamnya pilihan minuman kami, setiap orang dapat menemukan yang sesuai dengan selera mereka. Harga terjangkau. Tujuan kami adalah membuat minuman menjadi terjangkau oleh semua kalangan. Dengan memberikan harga yang bersahabat, Starling membantu banyak orang untuk tetap dapat menikmati minuman segar. Dengan 3 poin utama tersebut, kami yakin Starling akan sukses dan membantu banyak orang. Berikut adalah kontak yang bisa dihubungi. Oke, sekian presentasi produk dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk ulang lagi. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ditunggu untuk konsumen membeli produk kami melalui kontak dan tempat yang tersedia pada presentasi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.